pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Rori Pandai selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Bapak M. Fadli Nursal selaku Kaprodi Manajemen Fakultas Ekonomi, dan yang terhormat Bapak Adi Wibowo dan Bapak Riko selaku dosen Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tim yang sudah kita buat, dari program kreativitas mahasiswa. Di sini ada judulnya pengaplikasian platform e-commerce lapak.ubj.com di lingkungan kampus. Ya, di sini ada timnya, ada saya sendiri, ada Prasetyo, dan di sini ada saya Wismi Farida. Dan di sana ada Nur Atika Kusuma Dewi dan Devi Ariska Priyono. Ya, rumusan masalah kenapa kita buat ini. Yang pertama, belum tersedianya wadah untuk jual beli di sekitar kampus dan mahalnya biaya sewa tempat untuk mendirikan suatu usaha yang dilakukan oleh mahasiswa Ubarajaya, serta rumitnya sistem penjualan produk yang dilakukan masih secara manual atau membawa produk setiap hari. Nah, di sini ada apa itu lapak.ubj.com. Lapak.ubj.com merupakan situs layanan jual beli online dengan model C2C atau customer to customer, yang dimana lapak.ubj.com ini menyediakan sarana penjualan dari konsumen ke konsumen lainnya, sehingga konsumen dapat menjual ataupun membeli produk yang tersedia pada lapak.ubj.com. Mengapa dinamakan lapak.ubj.com? Karena situs web tersebut sasaran marketnya yang paling pertama adalah mahasiswa-mahasiswi di lingkungan Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Website ini juga menjadi sarana promosi, transaksi, pusat informasi, dan pengolahan data. Nah, ini perbedaan fitur yang ada di lapak.ubj.com dengan e-commerce lainnya. Perbedaan fitur yang ditawarkan lapak.ubj.com ini tidak seperti situs layanan jual beli online pada umumnya, di mana pada lapak.ubj.com ini menyediakan beberapa kebutuhan mahasiswa. Yang pertama ada buku referensi perkuliahan mulai dari semester 1 sampai semester 8. Ada macam-macam alat tulis, pakai data internet, isi ulang tinta printer, dan di situ juga ada konten yang menyediakan pembelian tiket workshop atau seminar. Di sini ada tujuan, manfaat, dan luaran lapak.ubj.com. Tujuannya adalah yang pertama sebagai wadah untuk meningkatkan minat berwirausaha mahasiswa-mahasiswi. Yang kedua, meningkatkan peluang usaha bagi mahasiswa Ubarajaya agar bisa mandiri dalam membangun usaha. Yang ketiga, membangun jiwa entrepreneurship modern dengan memberikan wadah e-commerce agar mahasiswa bisa berjualan tanpa perlu memiliki toko fisik. Dan yang terakhir, memperkenalkan Universitas Bayangkara Jakarta Raya Ubarajaya kepada masyarakat luar bahwa tidak menutup kemungkinan akan banyak penjual atau pembeli yang tidak hanya berasal dari mahasiswa Ubarajaya. Selanjutnya ada manfaat dari lapak.ubj.com. Yang pertama ada meningkatkan profit penjualan. Selanjutnya ada sebagai wadah mahasiswa untuk berjualan. Yang ketiga, memperbaiki sistem jual beli agar lebih baik lagi. Dan yang keempat, menghemat biaya membuka usaha. Di sini ada keluaran yang diharapkan dari hasil program kreativitas mahasiswa. Yang pertama ada perbaikan sistem jual beli yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Yang kedua, peningkatan profit penjualan lebih optimal. Yang ketiga, sistem penjualan yang lebih ekonomis. How to sell, bagaimana cara menjual? Cara menjual di lapak.ubj.com itu di step pertama. Yang pertama, mengunjungi www.lapak.ubj.com. Selanjutnya, membuat akun menggunakan email. Jadi di sana ada username dan password. Kalau sudah punya, kalau belum punya, kita bisa mendaftar untuk mendapatkan email verifikasi, dan kemudian lakukan login kembali untuk masuk ke dalam akun. Dan yang ketika kita mau memasang iklan, kita publikasikan iklan, mengisi data dan deskripsi produk secara lengkap. Dan yang terakhir, iklan berhasil diposting. Nah, ini how to order. Bagaimana jika sekarang kita menjadi pembeli? Di situ ada pembeli. Kita menjadi seorang pembeli, kita mengunjungi lapak.ubj.com. Selanjutnya cari produk atau jasa yang Anda inginkan. Karena udah langsung muncul. Di sana juga kita bisa nge-search, ada mesin pencarian. Bandingkan produk atau jasa dengan melihat deskripsi produk. Selanjutnya hubungi penjual melalui nomor handphone atau email yang tertera di produk tersebut. Menghitung biaya dan transfer total belanja atau cash on delivery. Mengisi biodata pembeli untuk pengiriman dan selanjutnya sampai kepada pembeli
Nah, ini ada tampilan dashboard lapak UBJ melalui laptop. Di sana ada mesin pencariannya, cari aja di sini, ada pilih kategori, pilih wilayah. Di situ ada juga pilih kampus. Kampus ada pilih kampus 1 dan kampus 2. Di sana ada masuk, ada login, ada mendaftar untuk mendapatkan akun gratis, dan di sana ada publikasikan iklan. Next. Nah, kalau ini tampilan dashboard melalui handphone. Jadi kalau kita menggunakan handphone, tapi bukan aplikasi ya, masih dalam bentuk web, tapi tampilan dari handphone seperti ini. Nah, justifikasi anggaran kegiatan. Di sini ada kelihatan penunjang. Yang pertama ada domain dan hosting. Pembelian domain dan hosting selama 1 tahun itu 800.000. Social connect di situ yang dimaksud adalah biar kita bisa mempromosikan melalui social connect dari WA, Facebook, Instagram dan sebagainya. Ada rival premium tema, itu tema yang kita gunakan nantinya itu rival premium namanya. Ada starter pack 2017 seperangkat PC, karena kita menggunakan komputer dan bukan laptop. Internet selama dari awal dibuat sampai saat ini 4 bulan. Standing banner yang akan nantinya standing banner dan banner yang nantinya mempromosikan lapak UBJ sendiri ditaruh pada tempat-tempat strategis seperti 5 fakultas ekonomi, hukum, psikologi, teknik, Vkom. Next. Ini dari sisi perjalanannya, kemudian transaksi dan transport cetak banner. Nah, ini selanjutnya akan dipaparkan oleh Umi Isniani. Nah, selanjutnya ini ada susunan organisasi tim kegiatan dan pembagian tugas. Nah, yang pertama itu ada Handi sendiri dari bagian IT, yaitu mengelola perkembangan situs web lapak UBJ. Jadi dia lebih kayak mengelola perbaikan sistem yang ada di lapakubj.com. Nah, yang kedua saya sendiri di bagian marketingnya, yaitu yang pertama memberikan informasi melalui media sosial yang berkaitan dengan event ataupun promosi yang dibuat oleh lapakubj.com. Nah, promosi ini dilakukan melalui social connect yang tadi, melalui WA, Facebook, Instagram dan yang lain-lain. Nah, yang ketiga itu ada memperluas pasar dengan cara mendapatkan lapak baru. Salah satunya itu dengan kita menyebarkan pamflet, brosur dan standing banner yang tadi, yang nantinya itu akan ditaruh di 5 fakultas yang ada di kampus kita. Terus selanjutnya itu dari lingkungan sekitar, seperti kita melihat peluang usaha yang ada di teman-teman kita sekitar kita. Salah satunya kayak misalkan kakak yang mau bikin mukena yang tadi, kakak bisa menaruh join dengan kita di lapak UBJ untuk mempromosikan barang dagangnya, dan juga supaya mereka tertampung menjadi satu di wadah yang telah kita buat ini, yang isinya adalah pelapak dari mahasiswa Universitas Bayangkara Jaya itu sendiri. Selanjutnya itu ada Nur Atika Kusuma Dewi, yaitu di bagian finance, yaitu dia mengatur anggaran yang dibutuhkan oleh lapak UBJ, yaitu seperti biaya awalnya tadi, pembentukan website, terus dia juga nantinya akan mengkalkulasikan profit yang telah didapat dari hasil penjualan lapak UBJ itu sendiri, dari penjualan buku, tiket seminar, dan alat tulis kantor yang nantinya akan kita tampilkan di website itu. Nah, yang kedua itu ada dari listing premium. Jadi di website kita itu menyediakan seperti orang lain yang ingin mengiklan di website kita. Nah, di situ tuh nanti di bagian keuangan yang mengaturnya, mengurusnya. Terus yang ketiga ada kesepakatan margin fee dari yang telah ditentukan. Jadi karena website kita ini sistemnya C2C, customer to customer, jadi di mana dari kitanya yang memiliki wadah dari lapak UBJ sendiri telah menentukan margin fee, yaitu sekitar 5% untuk penjual yang bergabung di lapak kita. Jadi sistemnya itu jika pembeli ingin membeli barang tersebut ke website kita itu, kita kan situasi customer, kita menemukan penjual dan pembeli. Jadi ketika customer ingin melakukan metode pembayaran dalam membeli barang tersebut, dia itu yang kita itu nantinya kita menyediakan payment sendiri. Jadi si customer ini langsung masuk ke dalam lapak UBJ. Nah,
Di lapak PBJ itu tersendiri nantinya udah otomatis terpotong 2%nya masuk ke lapak kita, dan sisanya masuk ke dalam pencairan ke penjualan, ke si penjual itu. Selanjutnya itu Debbie Arisatriano itu di bagian admin, yaitu mampu berkomunikasi menggunakan bahasa yang baik dengan customer, terus seperti bertanggung jawab atas konten-konten yang harus diposting di lapak PBJ. Jadi sebelum mereka mempublikasikan iklan itu ada beberapa rules yang harus ditaati, seperti mereka harus memposting gambarnya tidak mengandung unsur sara dan yang lain-lain. Terus yang ketiga itu ada mengelola listing penjualan.